Selamat pagi. Sebelum saya berbagi sedikit tips, mohon bantuan untuk tombol like dan subscribe-nya. Terima kasih, matur nuwun sebelumnya. Ini anggrek bulan yang kata orang itu rawan stres, tapi ini sudah kurang lebih. Ini saya beli sudah berbunga, di tempat saya sudah 3 minggu. Jadi sudah adaptasi mudah-mudahan, dan bunganya masih awet ya. Jangan khawatir untuk bunga rontok. Biasanya ibu-ibu atau kita sebagai pemula itu panik ketika mendapati bunga ini rontok. Jangan panik. Ini semuanya proses alami mereka untuk beradaptasi. Ketika mereka sudah bisa beradaptasi di lingkungan baru, yang tadinya di greenhouse tetapi sekarang mereka sudah beradaptasi di sini, mereka akan lebih sehat dan tahan lama untuk bunganya. Sama dengan tadi, ini anggrek bulan yang tadi di pot. Kalau ini saya tempel di bawah pohon dengan agroklimat yang menurut saya pas, terkena matahari pagi dan angin pun dapat. Saya memanfaatkan kayu papan bekas ya untuk menempel. Nah, ketika mereka sudah beradaptasi, mereka akan berbunga dengan sendirinya. Jadi tidak perlu kasih perangsang apapun. Ini tips dari saya. Kenapa seperti itu? Perangsang bunga itu hanya mengacaukan sistem mereka, kalau saya logikanya gini, mereka belum siap berbunga tetapi dipaksa berbunga. Nah, kesininya ya mereka akan tumbuh bunga, tapi akhirnya mereka akan bermasalah dengan plannya itu sendiri. Jadi jangan khawatir, kita rawat saja mereka ini. Saya sendiri pribadi, saya bukan petani anggrek, tetapi saya hanya suka dan menikmati terus merawat mereka ini tanpa menggunakan atau memaksa mereka untuk berbunga. Awalnya saya pakai, tetapi kesininya setelah mendapati plan-plan itu kurang sehat, jadi saya stop. Saya tidak memupuk pakai kimia apapun itu. Saya tidak mau sebut merek saya tidak pakai pupuk kimia apapun selama kurang lebih 8 bulan. Dan ketika mereka siap berbunga, mereka akan berbunga dengan sendirinya ya. Ini salah satu penggunaan pupuk perangsang bunga yang saya pakai kurang lebih awal-awal di saya mencoba merawat mereka ya. Nah, kalau tidak tumbuh bunga, mereka itu akan seperti ini, akan tumbuh anakan di ujung Nah, nih seperti ini, yang tadinya tidak bisa berbunga terus tumbuh anakan tapi gagal ya. Nah, akhirnya kesininya saya hanya membiarkan mereka tumbuh siram, dan kita cek akar-akarnya, hanya itu saja. Nah, kesininya akhirnya mereka tumbuh sendiri, adaptasi sendiri. Jadi mereka lebih bagus lagi, mereka lebih sehat lagi dan tidak bermasalah. Dan itu yang membuat saya memang prosesnya seperti ini Nah, kalau bisa dilihat itu saya full sun full rain ya. Jangan takut untuk busuk. Ingat, mereka ini kan hidupnya di alam ya, di alam yang terbuka. Mungkin naungan hanya pohon Jadi kalau mereka
akan beradaptasi dengan sendirinya selama itu mereka kita perhatikan airnya, nutrisinya, atau mungkin yang sakit kita rawat. Itu hal-hal yang lumrah buat saya. Tapi kalau untuk memperlakukan mereka, waduh, kalau kena air hujan seperti apa atau bagaimana, ya biarkan saja Bunda, biarkan mereka beradaptasi. Kita hanya memantau, oh kalau yang busuk akar itu seperti apa. Nah gitu nggih. Nah kesalahan kedua nggih, ketika kita awal-awal seneng merawat mereka itu, merepoting itu suka lupa. Jadi ketika anggrek itu datang, penanaman atau repoting yang ditimbun akarnya, nah itu jangan seperti itu. Anggrek itu bukan tanaman-tanaman yang kayak tanaman tanah seperti yang lainnya nggih bunda-bunda nggih. Jadi mereka itu suka akar angin. Jadi selama akarnya kena angin, sirkulasinya bagus, sinar matahari paginya dapat, akar mereka itu akan semakin sehat. Tapi kalau ditimbun itu bagaimana mereka akan bernafas, bagaimana mereka akan berkembang akar-akarnya. Jangankan berbunga, mereka sudah stres dengan pemakaian pupuk kimia, dengan pemakaian A, B, C, D. Yang ada daunnya akan lonyot, plannya akan busuk. Nah sayang gitu, kita sudah beli mahal kan, sayang gitu. Jadi kita pelajari mereka itu seperti apa gitu nggih. Nah ini Cattleya. Cattleya ini saya hanya sama, perlakuannya sama. Medianya itu saya hanya pakai arang dan pakis nggih, cacahan pakis ya. Ini kena matahari pagi, angin juga dapat, dia rajin bertunas, ya sudah biarkan gitu nggih. Mungkin ada kalanya mereka, oh ya saya mau bertunas saja, saya mau beranak saja, ya sudah saya biarkan, saya tidak mau wah udah lama ini, udah berapa bulan ini kok belum, masih begini-begini aja, kok tidak berbunga. Kuncinya merawat mereka itu sabar. Kalau memang tidak sabar ya kita beli yang sudah berbunga gitu tapi ya tetap kan perawatan itu harus kita maksimalkan, apalagi Cattleya ya gitu. Jadi kalau ini saya tidak mau melabeli diri saya sebagai pecinta, tetapi saya suka merawat tanaman, tidak hanya anggrek, tapi bisa dilihat itu saya selamatkan yang tadinya tidak dirawat, jadi saya rawat. Itu tidak saya pupuk apapun, saya hanya memperhatikan air, penyiraman dan matahari ya. Ketika mereka rajin berbunga ya mereka akan berbunga Bunda gitu. Jangan tolong jangan dipaksa. Saya suka sedih kalau ada orang yang aku mau bunganya begini, aku meruyuk, aku mau cepet berbunga, akhirnya dipupuk mati-matian, bukannya berbunga tetapi stres. Nah monggo dicek lagi tanamannya, sayangi tanaman kita Jadi kalau kita merawat dari hati, mereka akan kasih effort yang luar biasa untuk kita. Oksigen yang segar dan gratis ya, hijau yang memanjakan mata dan bonusnya itu bunga. Nah ini yang bisa kita nikmati Jadi monggo dirawat tanamannya dengan penuh kasih sayang, dan kita perhatikan juga nutrisinya dengan tidak berlebihan tentunya Ayo kita berkebun dan sayangi anggrek-anggrek dan tanaman yang lain.
Happy gardening and have a nice weekend. Love you all.